Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Bu, saya perkenalkan saya dari PKP Angkatan 10. Maaf barangkali mengganggu waktu Ibu. Tidak mengganggu. Ada apa nih Pak? Ini saya mau mewawancara Ibu tentang dilema etika atau bukan moral. Oh iya. Mungkin barangkali Ibu bisa menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan. Oh monggo silakan. Oke. Tapi maaf dengan Bapak siapa ya? Ya benar ya, maaf Bu, lupa dan sedangkan nama saya Arif Ahmad Hidayat. Oh, Oke. Iya. Monggo Pak. Nih, yang akan saya tanyakan yang pertama Ibu, ini selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya. Sebenarnya sebagai kepala sekolah, untuk masalah kasus di sekolah kami itu banyak sekali. Tapi untuk mengidentifikasi satu masalah itu, saya harus cari informasi yang faktual. Jadi saya tidak harus memutuskan kasus ini secara sepihak. Begitu. Jadi saya harus cari informasi yang jelas dulu karena menganalisanya, Pak. Oh, itu. Yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ya, untuk mengatasi kasus tersebut saya tidak memutuskan sepihak saja. Saya perlu rekan kerja seperti masukan dari guru-guru itu perlu dilibatkan, masukan. Terus kemudian nanti saya tuh simpulkan dari saran para guru ketika rapat untuk menangani kasus tersebut. Jadi saya tidak harus memutuskan suatu kasus tersebut tanpa kerjasama oleh guru, tapi berdasarkan peraturan yang ada. Baik Ibu, itu yang langkah selanjutnya tuh. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah prosedurnya yaitu sama. Pertama, mengidentifikasi informasi, cari informasi di luar dulu. Jadi saya tidak mengambil keputusan secara langsung, tapi saya harus langsung turun ke lapangan, cari informasi mana yang sebaiknya saya lakukan dari saran-saran dari para guru. Secara otomatisnya kalau di sekolah dasar itu warga sekolah ada bapak komite juga, saya minta sarannya seperti itu prosedurnya. Baik Ibu. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu harus harus dilakukan secara cepat dan tepat sekali sesuai dengan kasus yang dialami oleh anak didik kita, itu Pak. Tapi ya setidaknya itu harus ada komunikasi dan saran-saran dari rekan guru semuanya. Pasti terlibat dengan guru-guru tersebut. Oh, nanti kalau itu lanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya sebenarnya ketika saya sebagai pemimpin di sini takut dalam pengambilan keputusan itu ada yang tidak menerima dengan hasil keputusan tersebut. Tapi kan sebelumnya saya kan sudah kerjasama mencari masukan masukan dari guru-guru. Jadi cara mengambil keputusan itu. Jadi takutnya hasil keputusannya masih ada yang tidak menerima. Jadi sebijak mungkin harus menerima hasil keputusan itu, itulah tantangannya. Terima kasih. Apa yang selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memberikan sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Tidak ada jadwal tata cara tidak. Jadi ketika ada suatu kasus atau permasalahan di dalam lembaga kami, itu saya biasanya langsung segera mengatasi masalah tersebut. Jadi tidak membutuhkan waktu lama.
Kalau membutuhkan waktu lama, takut masalahnya semakin berkembang, nah, tidak teratasi. Jadi ketika kami punya masalah, saya langsung menanganinya dan dari masukan guru-guru tersebut. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, faktor-faktornya yang sangat mempengaruhi di sini ya warga sekolah. Salah satunya ya guru, terus ada komite juga saya libatkan, kemudian ada warga juga, warga sekolah, orang tua murid, dan harus ada kerjasama juga dengan murid. Jadi di warga sekolah tersebut kolaborasinya tuh yang sangat mendukung untuk mengatasi suatu kasus permasalahan di sekolah kami. Nah, yang terakhir dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman sebenarnya sesuatu dan semua permasalahan itu adalah pengalaman buat saya. Pengalaman adalah guru yang berharga ya Pak, menurut saya ya Pak. Gitu. Pengalaman saya untuk mengatasi semua kasus itu adalah guru yang terbaik buat saya sendiri. Terima kasih Bu, mohon maaf mengganggunya. Mungkin apa yang telah ibu sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya selaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu ini. Iya. Mohon maaf minta waktunya sebentar. Siap Pak Arif, saya lagi longgar ini. Monggo. Kenalkan, nama saya Arif, dari guru angkatan 10 SMA di Manado. Sambulu. Iya. Ini mohon izin waktunya untuk menyampaikan pertanyaan saya dalam rangka mengambil keputusan dilema etika atau keputusan moral. Oke, siap. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau keputusan moral? Baik Pak Arif, selama ini saya membedakan antara dilema etika atau keputusan moral. Saya lihat kasus tersebut melanggar hukum atau tidak. Jika kasus itu melanggar hukum, itu termasuk rujukan moral. Dan sebaliknya, jika tidak melanggar hukum, itu termasuk dilema etika. Seperti itu Pak Arif. Selanjutnya, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi untuk menyikapi keputusan yang sama-sama benar, tentunya saya mengajak kerjasama dengan rekan-rekan guru. Saya melakukan musyawarah dengan pertimbangan fakta-fakta yang relevan sehingga kita buat skala prioritas. Akhirnya kita bisa mencapai keputusan. Seperti itu Pak. Oh ya, jadi ini pendidikan yang Iya, untuk seperti itu. pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau khusus apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Dalam mengatasi suatu permasalahan, saya melakukan langkah-langkah. Pertama, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait situasi yang terjadi. Dari fakta-fakta tersebut, kami lakukan musyawarah dengan rekan guru untuk membuat skala prioritas dari pertimbangan-pertimbangan fakta, sehingga kami akan menentukan titik temunya. Di situ kami akan mengambil keputusan. Seperti itu Pak. Iya. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Untuk keputusan yang efektif, tentunya kami akan mengutamakan keputusan yang berpihak pada murid dan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Dari situ akan diperoleh keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, tentunya dengan adanya konsekuensi dari yang kami perkirakan. Seperti itu. Jadi direncanakan terlebih dulu. Iya tentunya. Kemudian selanjutnya, hal apa saja yang kami ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, tantangannya adanya kasus tersebut, tentunya ada dua pihak yang mungkin akan berpengaruh kepada mereka. Kita memihak salah satu bisa dianggap benar, memihak satunya juga benar. Jadi kita bingung kan, tentunya adanya dilema itu. Itu tantangan kami untuk
tetap harus mengambil keputusan antara dua pihak yang saling benar, yang sama-sama benar. Jadi bagaimana penyikapan kita? Yaitu tadi kita duduk bersama, menggunakan pertimbangan-pertimbangan fakta, musyawarah, dan mengambil keputusan sesuai tadi nilai-nilai kebajikan dan skala prioritas. Jadi sebelum memutuskan harus diadakan Musyawarah terlebih dahulu dengan warga sekolah. Iya. Selanjutnya, Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam mengambil penyelesaian masalah atau bentuk prosedur seperti apa yang Anda ingin jalankan? Nah, kalau jadwal tertentu tentunya tidak ada. Kami mempunyai prinsip bahwa suatu permasalahan bisa atau harus diselesaikan segera mungkin. Tidak perlu kita menunda-nunda, tidak perlu ada jadwal. Namun tentunya ada prosedur yang kami lalui. Tapi dengan prosedur tersebut kita harus mempunyai target permasalahan itu harus segera diselesaikan dan diambil keputusan seperti itu, Pak. Jadi dalam mengambil harus secepatnya. Iya, betul. Lebih cepat lebih baik. Oh, Nah, ya. slogan kami seperti itu. Oh, iya. Ya, tentunya Bu, adakah seorang operator yang dalam hal ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi selama ini faktor-faktor yang mendukung tentunya adanya kerjasama dengan semua pihak sekolah. Ada rekan guru, ada komite, wali murid, itu yang sangat mendukung saya dalam pengambilan keputusan. Tentunya dengan memanfaatkan potensi yang kami miliki di lembaga kami. Seperti itu. Mungkin itu yang membuat mempermudah Ibu Dalam pengambilan keputusan, betul. Ya, ini yang terakhir Bu. Dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, betul apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, kalau pembelajaran yang diambil selama pengambilan keputusan yaitu kami memahami adanya pentingnya kerjasama dengan pihak sekolah. Semua warga sekolah kita harus mampu berkolaborasi supaya kita segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Jadi kami mengambil pembelajaran bahwa pentingnya berkolaborasi dengan semua pihak sekolah. Seperti itu, Pak Ali. Mungkin pengalamanku sangat membantu nanti saya dalam mengambil suatu kesempatan atau keputusan yang dilemikan selanjutnya. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Tidak mengganggu, Pak Arif. Ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.